Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pengabdi Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pengabdi Kuntilanak. Si pengumura dewa tanpa nyata dan tetap. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah kejadian terkait angkernya sebuah pohon hingga menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Pohon itu dikenal oleh warga sebagai pohon kedondong wingit. Nama wingit sendiri diambil karena keberadaan dari pohon tersebut yang dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Hingga pandangan ini terus memunculkan banyak asumsi terkait penunggu yang berada di sekitar pohon tersebut. Terlebih lagi penunggu di sana terkenal karena kejahilannya. Beberapa orang warga telah menjadi korban dari para penunggu yang berada di pohon tersebut. Pohon kedondong itu berada di belakang rumah salah satu warga bernama Pak Nadim. Sebenarnya kemunculan dari pohon itu sendiri masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Pak Nadim sendiri tidak merasa menanam pohon atau membuang bibit kedondong di belakang rumahnya. Dan kemungkinan pohon itu telah ada sejak lama, namun saat Pak Nadim dan keluarganya membangun rumah tepat di ujung desa, pohon tersebut masih kecil dan tidak sebesar sekarang. Pohon itu memiliki batang yang berdiameter cukup besar namun tidak terlalu besar juga. Kira-kira mirip seperti pohon mangga lah. Selain itu, perbedaan yang lebih mencolok adalah pada ranting pohonnya yang terus menyebar dan memuat banyak cabang. Buah dari pohon ini hanya 1 tahun sekali, itu juga sangat lebat. Jadi tidak heran jika para warga akan berburu buah kedondong untuk sekedar dijadikan manisan buah atau rujak buah. Akan tetapi, lambat laun banyaknya warga yang datang dan pemukiman yang makin meluas. Pohon tersebut terkenal akan keangkerannya. Penunggu yang lebih mendominasi dari pohon tersebut adalah sosok wanita yang tertawa melengking pada malam hari tertentu. Hal ini baru disadari saat Pak Nadim dan istrinya akan memiliki anak kedua. Saat itu Pak Nadim dan istrinya sedang tertidur, namun tiba-tiba tepat di belakang rumahnya ada suara tawaan dari penunggu tersebut yang sangat kencang. Ketika Pak Nadim melihat ke arah belakang, ternyata sosok tersebut sedang menghadapkan pandangannya tepat di mana Pak Nadim membukakan pintu belakang. Itu artinya sosok tersebut memang berusaha untuk masuk ke dalam, akan tetapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk ke sana. Melihat hal itu, Pak Nadim akhirnya lebih waspada karena dirinya telah mengetahui penunggu dari pohon belakang rumahnya. Singkat cerita, tepat di hari kelahiran anaknya, Pak Nadim menyuruh kepada seluruh keluarganya untuk menginap di rumahnya dengan alasan menghindari gangguan-gangguan tersebut. Dan akhirnya seluruh keluarga Pak Nadim pun membuat sesuatu yang bisa mengusir sosok kuntilanak penunggu pohon kedondong belakang rumah Pak Nadim. Pertama-tama salah satu anggota keluarga membakar kain yang dieratkan dengan kencang. Lalu setelah dibakar, asap itu akan memenuhi seluruh sekitaran rumah. Dengan begitu, sosok-sosok yang mencium bau wangi dari si bayi, maka dia akan terganggu dengan suara asap. Bisa juga gara-gara asap itu, sosok itu akan nangkring di atap rumah warga lain untuk mencari tahu kapan asap dari kain yang dieratkan itu akan menghilang. Lalu jika cara itu belum menghasilkan, keluarga Pak Nadim akan membuat cara yang kedua, yang dengan membakar beleman. Beleman adalah kumpulan gabah atau ampas dari padi yang dibakar di sebuah kendi atau tempat yang besar dengan tujuan untuk menghindari penculikan bayi yang dilakukan oleh beberapa sosok tertentu. Alhasil kedua cara tersebut ternyata memiliki hasil yang lebih menarik. Akan tetapi sosok yang berada di belakang rumah Pak Nadim atau tepatnya menepati pohon gedondong tersebut tidak menyerah sampai saat itu. Singkat cerita, setelah anak yang kedua dari pasangan Pak Nadim ini telah berusia 3 tahun, ia pernah dimomong oleh sosok tersebut hanya kurang lebih 10 menit. Kejadian itu bermula saat istri Pak Nadim yang bernama Ibu Susi sedang memasak. Ia meninggalkan anaknya sendirian tepat di belakang rumah.
tanpa diketahui bahwa sosok yang berada di belakang rumah atau tepatnya di pohon gedondong itu sedang memperhatikan si anak itu. Setelah si anak tersebut ditinggalkan oleh si ibunya, tiba-tiba kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Sosok itu mendatangi anak tersebut dan memomongnya sambil tertawa-tawa. Ibu Susi merasakan keanehan ketika anaknya tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. Ibu Susi pun langsung menuju ke belakang rumah. Ia terkejut saat anaknya sedang menangis. Lalu pepohonan di belakang rumahnya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu waktu surup datang, waktu di mana sesuatu yang tidak terlihat mulai keluar. Ibu Susi segera mengambil anaknya yang bernama Saman. Bersamaan dengan itu ia pun langsung membawa anaknya untuk masuk ke dalam. Namun tangan Saman menunjuk kepada sesuatu yang ada di belakang rumahnya. Ma. Mendengar suara yang dikeluarkan dari Saman, Ibu Susi pun langsung menghadap ke belakang. Ia terkejut ketika melihat wanita berperawakan tua dengan tinggi 2 meter sedang terduduk sambil memainkan tangannya seolah-olah berucap Cilukba. Ibu Susi tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah dari sosok itu yang tampak terlihat tua serta dengan mulut yang tidak beraturan bentuknya. Ibu Susi pun langsung membawa Saman masuk. Atas kejadian hal ini, Ibu Susi tidak lagi membawa anaknya keluar rumah karena beberapa hal. Kemungkinan ada sesuatu yang tertanam, karena memang sang ibu dari Ibu Susi sangat keras kepadanya terkait aturan-aturan keluarganya, seperti membersihkan panggilan tua atau cermin setiap Selasa Kliwon. Lalu setiap Rebo Wekasan, orang tua dari Ibu Susi akan datang sambil menyajikan seserahan tepat di depan pohon kedondong itu. Hingga benar atau tidaknya, mereka bilang itu adalah ingon atau peliharaan yang dimiliki orang tua Ibu Susi secara turun-temurun. Ingon atau peliharaan itu akan semakin kuat jika diberikan makanan dan energi tertentu, hingga keberadaannya sangat mudah diketahui oleh orang-orang rumah. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama 1 tahun penuh. Saat Saman masih berumur 3 tahun, ia juga pernah disembunyikan di dekat kandang ayam tepat di belakang rumahnya. Saat itu Saman sedang berada di kamar, karena kebetulan kamar Saman dengan pohon tersebut tidak terlalu jauh. Saman pun pernah diculik tepat di saat seluruh listrik dan lampu di rumah mati dengan sendirinya. Yang terdengar saat itu hanya ada 2 hal, tangisan Saman dan tawaan dari sosok ingon milik nenek Saman. Setelah dicari-cari, ternyata Saman sedang berada di dalam kandang ayam dan didudukan bersama dengan ayam-ayam yang berada di dalam kandang. Hingga akhirnya misteri penuh misteri terus berdatangan terkait. Apa tujuan dari nenek Saman memelihara sosok itu? Lalu mengapa sosok itu menyukai Saman? Apa ada perjanjian khusus dari nenek Saman dengan ingonnya? Nenek Saman bernama Mbak Iro. Dia merupakan seorang kejawen yang masih menjalani beberapa lelakon atau tirakat tertentu. Dia terlahir dari keluarga yang sangat patuh terhadap adat dan istiadat secara turun-temurun. Tentu saja, dengan penamaan kebiasaan dari turun-temurun tersebut membuat Mbah Iro sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Di kelahiran Saman, Mbah Iro sangat berperan penting, tepatnya saat Saman akan dilahirkan. Beberapa pepohonan di sekitar rumah menjadi bergerak-gerak seperti hendak menyambut seorang anak yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah dari para ingon-ingon atau peliharaan milik Mbah Iro sendiri. Akan tetapi Mbah Iro sendiri sebisa mungkin untuk menjaga cucunya dari gangguan para ingon yang mungkin saja bisa menjadi hal buruk kepada cucunya tersebut. Dan sekarang Saman berusia 4 tahun. Mbah Iro selalu mengunjungi Saman kecil dan tiap kali bertemu dengan Saman, beliau akan mengucapkan sesuatu yang sama. Awakmu gelis wangine dong. Yang artinya badanmu cepat wanginya nak. Seakan-akan menjadi sebuah pertanda bahwa Saman akan dijadikan penerus dari keturunannya yang ada. Namun, pernah suatu ketika di saat Saman hendak dicuri oleh salah satu ingon milik Mbah Iro saat dirinya berkunjung ke rumah Ibu Susi dan Pak Nadim. Kebetulan saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Mbah Iro biasa datang ke rumah Saman di tiap beberapa hari Kliwon seperti Senin, Selasa, dan juga Jumat. Tiap kali Mbah Iro datang pasti bau kemenyan akan tercium terlebih dahulu. Entah siapa yang membakar kemenyan tersebut. Namun, bisa dipastikan bahwa pertanda kemenyan sendiri adalah sebuah pertanda akan datangnya Mbah Iro menuju rumah.
Tepat setelah bau kemenyan tersebut sudah di dekat rumah, ketukan pintu langsung terdengar dengan jelas. Ibu Susi langsung menuju ke ruangan depan untuk membukakan pintu. Setelah Ibu Susi membuka pintu, ia terkejut karena yang datang adalah ibunya sendiri. Loh, Bu, malam-malam gini datang ke rumah ada apa? Cucuku udah tidur. Saman sudah tidur, Bu. Mbak Iro langsung masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan payungnya karena kebetulan di luar sedang gerimis. Mbak Iro ini bisa dibilang sangat unik. Ia masih mengenakan pakaian seperti orang dulu dengan kain corak adat Jawa dan rambutnya yang disanggul dengan rapi. Mbak Iro akhirnya langsung duduk di ruang tamu. Ia meminta kepada anaknya yaitu Susi untuk dibuatkan teh hangat. Ibu Susi pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkannya teh hangat pesanan ibunya. Setelah teh telah selesai dibuat, Ibu Susi langsung menghidangkannya tepat di dekat ibunya. Lalu mereka pun membuka obrolan terkait rumah, cermin dan juga Saman. Bagaimana Saman? Apa dia masih diganggu? Sementara ini Saman masih aku jaga karena Mas Nadim sering pulang malam. Jadi aku yang menjaga Saman tiap waktu. Mbah Iro hanya mengangguk paham. Ia kemudian menyeruput sedikit teh yang masih hangat sembari meniup sedikit demi sedikit airnya. Ibu Susi kemudian mulai memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Iro. Bu, apakah kami boleh pindah rumah? Apa di belakang rumah masih mengganggu? Bukan hanya itu, Bu. Aku dan Mas Nadim juga mengkhawatirkan perilaku Saman. Tak usah khawatir. Tunggu beberapa tahun lagi saat Saman siap. Siap karena apa, Bu? Mbak Iro kemudian menatap ke langit-langit rumah yang sudah mulai pudar warna catnya. Rumah ini adalah peninggalan dulu keluarga. Rumah ini juga banyak sekali kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Apalagi terkait eyang buyutmu. Ibu Susi menyimak tiap kali kalimat yang keluar oleh Mbah Iro. Saman adalah satu-satunya anak yang memiliki kelebihan dibanding dirimu. Dia akan menjadi penerus keluarga yang harus memelihara para ingon. Tapi Bu, aku takut jika Saman akan menjadi terganggu karena hal itu. Kamu gak usah khawatir, Nak. Masih terlalu dekat kamu untuk takut. Maksudnya, Bu, nanti kamu akan tahu sendiri terkait kebiasaan keluarga kita. Mbah Iro pun beranjak bangkit. Ia berjalan menuju ke kamar Saman dan berencana untuk menyanyikan kidung yang biasa ia nyanyikan jika Saman sudah tertidur. Seperti biasa, ketika Mbah Iro menyanyikan kidung, Ibu Susi hanya menunggunya sampai selesai. Ibu Susi hanya mendengarkan dari luar suara khas dan lirik Jawa yang sangat kental akan peninggalan kidung terdahulu. Ia tak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Iro kepada Saman. Namun sesuatu yang aneh pasti akan terjadi manakala Mbah Iro sedang menyanyikan kidung Jawa tersebut kepada Saman. Hal-hal itu seperti kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sedikit panas, lalu terdengar suara tawa kecil dari belakang rumah, dan masih banyak lagi yang bersifat sangat tidak masuk akal. Setelah Mbah Iro selesai menyanyikan kidung khusus kepada Saman, ia pun keluar dari kamar Saman dan kembali menyeruput teh. Ibu Susi yang saat itu berada di ruang tamu, ia hanya terdiam sambil memperhatikan ibunya yang sedang menyeruput teh. Setelah beberapa saat, Mbah Iro akhirnya mengatakan sesuatu kepada Ibu Susi. Jangan pernah bawa Saman ke belakang lagi. Belum aku bersihkan di sana. Ibu Susi hanya mengangguk. Ia tahu sedikit tentang bagian belakang rumah yang dikenal sangat angker tersebut. Terlebih lagi tempat itu dipercaya sebagai tempat atau kandangnya para ingon peliharaan milik Mbah Iro. Singkat cerita, tepat di jam 10 malam Mbah Iro pamit keluar. Ibu Susi lalu mengantarkan ibunya hingga ke depan pintu rumah. Namun ada hal yang aneh saat Ibu Susi ingin mengantarkan ibunya keluar rumah. Ia selalu menolak siapapun untuk mengantarkannya sampai depan rumah. Alasannya adalah karena di depan rumah sudah ada yang menunggu. Dan seluruh keluarganya tidak boleh tahu siapa yang sudah menunggu di depan rumah tersebut.
Padahal Ibu Susi sendiri meyakini jika ibunya ketika datang ke rumah untuk menjenguk Saman, ia selalu berangkat sendiri. Namun saat pulang, Mbah Iro mengatakan jika dirinya akan diantar pulang oleh sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh Ibu Susi sendiri. Sesaat ketika Mbah Iro ingin membuka pintu, Ibu Susi mencoba mengintip secara perlahan. Dan benar, tepat di saat Mbah Iro membukakan pintu, Susi melihat dengan jelas ada 4 sosok dengan mengenakan pakaian adat Jawa sedang menunggu Mbah Iro untuk pulang. Ibu Susi tidak melihat secara jelas bentuknya, namun yang masih terekam dari pikiran Ibu Susi adalah sosok-sosok itu merupakan beberapa ingon Mbah Iro yang mengikutinya dari rumah. Bisa diartikan saat berangkat Mbah Iro tampak sendirian, namun ketika hendak pulang Mbah Iro benar-benar diantarkan oleh sesuatu yang disebut dengan ingon. Ibu Susi sendiri tidak bisa melihat dengan jelas bentuk dari sosok tersebut. Namun bisa dipastikan setiap kali Mbah Iro datang ke rumah, para ingon sengaja untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Sejak saat itu Ibu Susi makin memahami terkait ibunya yang memiliki ingon yang berada di rumahnya. Melainkan ingon-ingon tersebut ada juga di luaran rumahnya. Beranjak di usia Saman yang akan menginjak umur 5 tahun, Mbah Iro mengadakan selamatan untuk cucunya tersebut. Pagelaran acara selamatan tersebut mungkin sedikit berbeda dari yang lainnya. Hal yang membedakannya dalam acara selamatan di tempat Mbah Iro terletak pada acara ritual yang harus dilakukan oleh Saman sendiri. Saman akan dikenakan pakaian adat Jawa lengkap dengan keris kecil dan belangkon. Lalu ia akan berjalan mengitari sebuah pohon yang ada di belakang rumah. Tujuannya adalah agar Saman diperkenalkan dengan para ingon atau peliharaan milik Mbah Iro. Lalu setelah selesai, Saman akan dimandikan dengan kembang 7 rupa. Jika sudah dimandikan, Saman harus tidur di sebuah tempat yang beralaskan tikar. Entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Iro. Namun tujuan Mbah Iro sendiri melakukan hal itu kepada cucunya agar kelak di masa yang akan datang, Saman akan menjadi seseorang yang berani dan tidak takut terhadap apapun. Akan tetapi semenjak dilakukannya acara ritual semacam itu, Saman semakin menjadi peka. Ia bahkan seringkali melihat sesuatu yang tidak nampak di sekitaran rumahnya. Mulai dari sosok wanita mengenakan kebaya, lalu ada nenek tua berambut putih. Ada juga kumpulan para demit dan siluman. Saman mengetahui seluruh ingon yang dimiliki oleh neneknya. Hal ini pernah terjadi ketika Saman sedang berada di kamar. Kebetulan Ibu Susi sedang membuatkan makanan untuk Saman. Di saat yang bersamaan, Saman mulai berkomunikasi dengan sosok ingon milik neneknya. Ingon ini bernama Nyi Kasih Sendang Dewi. Dia merupakan salah satu ingon nenek yang bertugas untuk menjaga Saman. Ingon ini didapatkan di salah satu tempat di daerah pantai utara. Menurut Saman, sosok ini sangat cantik, mengenakan kebaya dan berselendang hijau keemasan. Lalu di kepalanya terdapat sanggul seperti mahkota. Kebetulan saat Saman berkomunikasi dengannya, Ibu Susi sangat terkejut saat mengetahui anaknya sedang berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Bukan hanya itu, Saman juga sempat menunjukkan kepada ibunya manakala ada bebauan busuk yang ada di sekitaran rumahnya. Saman pun memberitahukan bahwa bau busuk tersebut disebabkan oleh sosok-sosok pocong yang ingin masuk ke dalam rumah, namun dilarang dengan Nyi Kasih. Hal ini dikarenakan seluruh rumahnya sudah dipagar oleh Mbah Iro. Bukan hanya itu, Mbah Iro juga memerintahkan kepada para ingon yang menjaga Saman agar dijauhkan dari gangguan sosok-sosok yang hendak memasuki rumah tanpa izin. Oleh karena itu, pocong-pocong tersebut hanya bisa berdiri di sekitaran rumah. Hingga bebauan busuk dari pocong tersebut terasa sangat dekat, padahal mereka semua berada di luaran rumah. Melihat perkembangan dari Saman yang sangat pesat, akhirnya Ibu Susi pun melaporkan hal ini kepada ibunya, yaitu Mbah Iro. Secara kebetulan Mbah Iro juga ingin mengetahui evaluasi terkait cucunya. Dan di saat Ibu Susi menjelaskan hal itu kepada Mbah Iro hanya tersenyum sembari berkata, Saman bakal jadi penerusku. Akan tetapi Ibu Susi selalu menolak terhadap apa yang akan dilakukan oleh ibunya kepada Saman. Hal ini dikarenakan Ibu Susi tidak mau jika anaknya menjadi penerus dari hal-hal yang bersifat mengerikan. Terkait hal itu, Mbah Iro juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penerus di sini
adalah hanya menjalankan adat-adat Jawa yang masih berkembang atau bahkan sudah hancur lebur. Karena itulah Mbah Iro tidak mau jika adat istiadat keluarganya yang secara turun-temurun tidak ada yang diturunkan kepada anak ataupun terhadap cucu-cucu kalian. Untungnya Saman memiliki hal itu semua, sehingga Mbah Iro tidak menyayangkan jika salah satu ingonya yang bernama Nyi Kasih senang mengikuti Saman. Dari banyaknya peliharaan nenek, Nyi Kasih adalah salah satu ingon yang sulit berkomunikasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan seluruh ingonya seperti Nyi Kasih memang untuk didesain untuk menjaga rumah, kebun, keluarga, dan usahanya. Namun adanya ketertarikan antara Nyi Kasih dengan Saman membuat Mbah Iro merasa khawatir. Akan tetapi yang ditakutkan oleh Mbah Iro adalah Nyi Kasih ini merupakan salah satu dari banyaknya ingon yang bisa merubah dirinya menjadi sosok yang mengerikan, tergantung dengan keadaan. Akhirnya Mbah Iro pun berkeinginan untuk memisahkan cucunya kepada Nyi Kasih karena memang jika tidak dipisahkan bisa menjadi berbahaya. Cara memisahkan cucunya dengan ingon yang sudah dikenal dekat adalah dengan cara menutup kepekaan yang dimiliki Saman. Dengan itu Saman tidak lagi bisa berkomunikasi dengan apapun yang berasal dari sekitarnya. Namun kehilangan yang semakin besar terjadi pada ingonnya yang bernama Nyi Kasih tersebut. Semenjak ditutupnya Saman, Nyi Kasih seringkali berkeliling di sekitaran rumah. Ia kadang memberikan pertanda-pertanda aneh yang diperuntukkan untuk menarik perhatian Saman agar mau melihatnya. Namun Mbah Iro menutup itu semua. Semenjak adanya keterbatasan seperti itu, Saman menjadi manusia normal lagi. Ia tetap menjadi anak kecil seutuhnya. Pak Nadim sendiri jarang mengawasi anaknya karena memang pekerjaan di kantornya sangatlah padat. Di sela-sela padatnya pekerjaan, Pak Nadim jarang sekali pulang. Entah karena memang ada sebuah proyek baru atau bagaimana. Namun hubungan antara Pak Nadim dan juga Mbah Iro sebenarnya tidak baik. Artinya mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh. Pak Nadim menginginkan Saman menjadi anak yang normal seperti lainnya, sedangkan Mbah Iro menginginkan cucunya menjadi penerusnya. Oleh karena itu, hal itu jugalah yang membuat Pak Nadim menjadi tidak betah di rumah. Pak Nadim sebenarnya sedikit tahu mengenai alasan Mbah Iro menginginkan Saman menjadi penerusnya. Ia memiliki pikiran bahwa tujuan utama dari Mbah Iro menjadikan Saman sebagai penerusnya adalah agar Mbah Iro bisa melakukan sebuah pengabdian. Pengabdian ini disebut-sebut sebagai perjanjian yang tidak tertulis dan jarang orang ketahui. Bahkan anaknya dari Mbah Iro yaitu Susi tidak tahu menahu terkait ibunya. Pak Nadim juga bisa mengetahui hal itu karena bantuan temannya yang memiliki kelebihan supranatural terkait apa-apa yang ada di sekitaran rumahnya. Bahkan teman Pak Nadim sendiri menyuruh kepada Pak Nadim untuk segera pergi dari rumah itu. Hal ini dikarenakan ada sebuah pohon yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan dan tempat tersebutlah yang akan dijadikan pengabdian dari Mbah Iro terhadap sebuah sosok yang disembunyikannya. Sosok itu adalah yang disebut-sebut Mbah Iro sebagai sosok mulia yang mampu memberikan kesejahteraan keluarganya secara turun-temurun. Mengetahui hal itu, Pak Nadim berupaya keras agar anaknya bisa diselamatkan. Ia pun mencari cara agar Saman bisa lepas dari genggaman neneknya. Karena jika tidak bisa dilepaskan, Saman akan menjadi tumbal dari pengabdian neneknya terhadap sosok kuntilanak yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Kuntilanak itu disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Secara turun-temurun, keluarga Mbah Iro ini sangat taat kepada ajaran leluhur. Dahulu saat ada salah satu keluarga yang terkena penyakit aneh, mereka berduyun-duyun untuk mendatangi sebuah pohon beringin di tengah hutan. Seluruh keluarga Mbah Iro melakukan sebuah ritual dengan menyembelih ayam cemani sebagai pembuka dari ritual tersebut. Bukan hanya itu saja, mereka akan mengelilingi pohon beringin secara bersamaan sambil menyanyikan sebuah kidung Jawa yang sangat melekat terhadap Nyi Ratu Dewi Lintang. Sosok Nyi Ratu Dewi Lintang digambarkan sebagai penguasa sebuah alas di Pulau Jawa yang sangat terkenal. Bentuknya sangat cantik, namun dia juga memiliki bentuk lain yang sangat mengerikan. Bentukan itu mirip seperti bentukan kuntilanak yang disebut-sebut sebagai salah satu penguasa alas demit yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Ketika kidung Jawa dilantunkan, angin tiba-tiba berhembus dengan kencang. Dari pepohonan terdengar suara ringikan tawa yang kencang.
Dan salah satu anggota keluarga yang sedang sakit akan dibaringkan di dekat pohon tersebut. Sedangkan anggota keluarga lainnya akan bersembah sujud sambil menempelkan kepalanya ke tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa alas demit. Dan ternyata orang yang dibaringkan di dekat pohon beringin tersebut adalah Mbah Iro sendiri. Bisa dibilang dulunya Mbah Iro memiliki sebuah penyakit aneh. Lalu dia dibawa ke sebuah pohon beringin di alas demit. Secara bersamaan keluarganya melakukan sebuah perjanjian terhadap penguasa alas demit. Setelah perjanjian itu selesai, dilanjutkanlah dengan sebuah pengabdian. Pengabdian itu berbentuk sebagai bentuk rasa sukarela keluarga Mbah Iro ketika Mbah Iro telah disembuhkan. Dan saat Mbah Iro telah disembuhkan, maka seluruh keluarganya harus mengabdi kepada sosok tersebut yang disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Pengabdian tersebut atas dasar bentuk rasa terima kasih keluarga Mbah Iro kepada penguasa alas demit. Sehingga ketika ada yang sakit lagi, sosok itulah yang akan menyembuhkan keluarganya. Selain bentuk kesehatan, keluarga Mbah Iro juga meminta hal-hal lain seperti pesugihan, pengelarisan, dan kekayaan. Dengan begitu mereka mengikat jiwa dan raganya terhadap sosok tersebut. Namun semua tidak berjalan dengan mulus. Tiap tahunnya Nyi Ratu Dewi Lintang akan meminta korban yang sangat fantastis. Ia meminta seorang anak kecil berusia 10 tahun untuk dijadikan korban. Sehingga bisa dikatakan seluruh keluarga dari Mbah Iro jarang sekali yang memiliki anak. Sekalinya memiliki anak, mereka harus mengorbankannya kepada Nyi Ratu Dewi Lintang ketika sudah beranjak umur hingga 10 tahun. Karena itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan tanpa disadari. Anak-anak yang akan beranjak umur 10 tahun, mereka akan terserang penyakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Alasan mengapa anak tersebut tidak dibawa ke pohon beringin tempat Nyi Ratu Dewi Lintang berada, karena memang anak tersebut sudah dijadikan korban dari Nyi Ratu Dewi sendiri. Persoalan itulah yang menjadi alasan mengapa Pak Nadim enggan menyerahkan Saman kepada neneknya. Pak Nadim takut jika Saman akan menjadi tumbal dari perjanjian serta pengabdian neneknya kepada penguasa alas demit. Dengan menjaga jarak antara Saman dengan neneknya, tentu memiliki kesan yang sangat bersinggungan dengan aturan keluarga di mana seseorang anak harus diwajibkan untuk ikut kepada neneknya. Namun Pak Nadim tidak peduli. Ia bukanlah tipikal seorang ayah yang sangat lemah dan mudah untuk melepaskannya begitu saja. Pak Nadim sangat tidak setuju jika aturan itu terus turun-temurun menghantam kewajiban dirinya sebagai orang tua yang memiliki ikatan besar terhadap anaknya sendiri. Berbagai cara Pak Nadim lakukan agar Saman bisa terhindar dari genggaman neneknya. Hingga saat Saman berusia 5 tahun, Pak Nadim membuat berbagai rencana agar Saman bisa melepaskan diri dari jeratan neneknya. Namun lagi-lagi, Mbak Iro seperti paham akan segala rencana yang telah Pak Nadim lakukan. Ia sengaja menjaga Saman dengan para ingonya atau peliharaannya. Akan tetapi Pak Nadim tidak menyerah. Ia pun segera mencari cara agar Mbak Iro menyerah dan mau melepaskan Saman. Hal ini terjadi ketika Saman sedang berada di rumah bersama dengan Ibu Susi. Saat itu Pak Nadim datang dengan tiba-tiba. Ia kemudian meminta kepada Saman dan istrinya agar segera meninggalkan rumah. Pak Nadim mengiming-imingi keduanya dengan rumah baru yang baru saja dibelinya. Akhirnya mereka berdua pun diajak ke sebuah tempat yang memang agak jauh dari rumah. Akan tetapi belum juga mereka jauh dari rumah, saat di tengah perjalanan hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Mbah Iro telah menghalau mereka bertiga. Hal ini membuat Pak Nadim sangat terkejut melihat mertuanya sudah berdiri di tengah jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa payung. Secara perlahan Mbah Iro mendekati mobil Pak Nadim. Dia pun mengetuk-ketuk pintu dengan sangat kencang sambil mengucapkan sesuatu. "Mudhun kabeh!" yang artinya turun semua. Pak Nadim pun langsung turun, disusul oleh Ibu Susi dan juga Saman. Mereka semua turun secara bersamaan. Mbak Iro dengan mudahnya langsung menampar wajah Pak Nadim. "Kurang ajar kamu. Kamu telah membawa anak dan cucuku." "Maaf Bu, tapi kami memang ingin pindah rumah. Kamu tahu, rumah yang kamu tempati adalah peninggalan leluhur." "Tapi Bu, rumah itu hanya digunakan sebagai tempat ritual Ibu. Tutup mulutmu." Mbak Iro pun langsung menarik Ibu Susi dan juga Saman. Pak Nadim melihat dengan jelas ekspresi anaknya yang sedang ketakutan.
Saman mengucapkan sesuatu kepada Pak Nadim. "Pak, Saman ikut Papa." Mendengar hal itu, Pak Nadim hanya bisa terdiam. Ia melihat anak dan istrinya dibawa oleh seorang wanita yang memiliki turunan demit, yang tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Dengan gagalnya rencana ini, Pak Nadim pun mencari cara agar dirinya bisa menyelamatkan anaknya dan juga istrinya. Pasalnya, jika keduanya tidak diselamatkan, mungkin saja mereka berdua akan menjadi korban dari iming-iming yang diberikan Mbah Iro agar dirinya masih mengabdi kepada Nyi Ratu Dewi Lintang. 2 hari kemudian, Pak Nadim pun diajak oleh temannya yang bernama Purbo. Ia adalah salah seorang yang memiliki kelebihan dari manusia lainnya. Pak Nadim pun meminta kepada Purbo untuk mencari cara agar anak juga istrinya dapat terhindar dari jeratan mertuanya, yang mana mertuanya sendiri masih terikat akan perjanjian serta pengabdian kepada sosok penjaga alas demit. Purbo pun menjelaskan bahwa "Anakmu akan dijadikan korban. Istrimu akan dibuat gila. Semuanya demi satu hal, yaitu keselamatan dan kesejahteraan mertuamu itu." Mendengar hal itu, Pak Nadim pun makin ketakutan. Ia pun menanyakan kepada Purbo terkait hal yang harus dilakukannya agar bisa menyelamatkan Saman dan juga istrinya. Purbo pun memberitahu bahwa jika bisa membakar lumbungnya, maka seluruh ingon peliharaan di rumah akan segera berakhir. Itu artinya Purbo sedang berusaha untuk mencari lumbung atau pustakanya. Karena jika tidak diketahui pusatnya, maka akan berakibat fatal kepada anak juga istri Pak Nadim. Untuk mengetahui lumbung tersebut, Pak Nadim harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lalu selain itu juga Pak Nadim harus seringkali menengoki keluarganya yang ada di rumah. Lebih tepatnya, lumbung tersebut berada di sekitar rumah. Lumbung itu adalah sebuah wadah yang menjadi pusat dari sosok-sosok yang ada di sekitaran. Para ingon peliharaan akan berada di satu lumbung yang sama. Selain itu juga mereka terjaga satu sama lain dan saling terkoneksi. Dan untuk menghancurkan lumbung tersebut diperlukan energi yang besar agar tidak berdampak kepada dirinya sendiri. Maka dari itulah Purbo menyuruh Pak Nadim untuk mempertebal perjalanan spiritualnya. Tujuannya adalah agar Pak Nadim mampu menghancurkan lumbung tersebut tanpa adanya resiko pada dirinya sendiri. "Dim, aku ingatkan sama kamu satu hal. Kalau lumbung itu energinya sangat besar, lalu apakah bisa dihancurkan?" "Bisa, Dim. Asalkan kamu yakin saja." Pak Nadim hanya mengangguk paham. Ia kemudian meminta kepada Purbo untuk menunjukkan cara-cara agar bisa menghancurkan lumbung tersebut. Purbo pun memberitahukan bahwa ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh Pak Nadim sebelum dirinya menghancurkan lumbung tersebut. Yang pertama adalah Pak Nadim harus memiliki pegangan yang kuat agar ketika dirinya ingin menghancurkan lumbung tersebut, resiko yang dikenakan tidak terlalu parah. Yang kedua, seluruh media yang berada di sekitaran rumah yang mampu membuat para ingon berpindah tempat harus dihancurkan. Media tersebut antara lain seperti cermin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, membaca Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Ketiga cara tersebut merupakan cara ampuh agar Pak Nadim sendiri mampu menghancurkan lumbung yang berada di rumahnya. Lumbung yang dimaksud adalah tempat bersarangnya Ratu Kuntilanak yang kerap Mbah Iroh jadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Dan yang pastinya akan menghancurkan tempat tersebut diperlukan energi yang kuat agar mampu menghancurkannya tanpa ada kendala. Dan untuk mempersingkat waktu, Purbo pun menyuruh kepada Pak Nadim untuk berpuasa mulai esok hari. Hari pertama puasa. Di hari pertama berpuasa, Purbo menyarankan kepada Pak Nadim untuk tidak banyak berkomunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, Pak Nadim juga diminta untuk membaca bacaan zikir yang ditujukan untuk memperkuat indera perasanya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Memang benar, ketika seseorang hendak mempertebal perjalanan spiritualnya akan ada banyak gangguan dan juga godaannya, baik dari manusia sendiri ataupun dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mengenai hal itu, Pak Nadim harus benar-benar sabar dan kuat, karena jika tidak melakukan 2 hal itu, Pak Nadim bisa gagal. Singkat cerita, tepat pada saat waktu zuhur tiba, Pak Nadim ingin melakukan salat duhur. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan wudhu.
Namun saat dirinya sedang berwudu, tiba-tiba ada darah yang menetes tepat di telapak tangan Pak Nadim yang sedang membersihkan kedua tangannya. Pak Nadim pun mulai merasakan merinding. Ia kemudian kembali membasuh tangannya dan membersihkan darah yang menempel ke telapak tangannya. Namun hal yang sama pun kembali terulang. Saat Pak Nadim hendak menengok ke arah atas langit-langit kamar mandinya, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka begitu saja. Pak Nadim pun langsung terkejut dan mengelus dadanya sambil berucap istighfar. Setelah itu Pak Nadim pun kembali melanjutkan wudunya. Saat dirinya hendak melanjutkan wudunya, tiba-tiba tepat di telinga sebelah kanan Pak Nadim dibisiki oleh sesuatu yang amat mengerikan. Kamu tahu kan, anakmu akan mati. Dengan cepat Pak Nadim pun langsung nengok ke arah belakang. Ia pun kemudian kembali melanjutkan wudunya. Dan beruntungnya gangguan itu sudah tidak ada lagi. Setelah Pak Nadim berwudu, ia pun kemudian menunaikan sholat. Dengan hati yang mantap, Pak Nadim pun mencoba untuk khusyuk. Di awal-awal rokaat, Pak Nadim tidak merasakan godaan sedikit pun. Namun tepat di saat rokaat ketiga, Pak Nadim merasakan kalau pundaknya sangatlah berat sekali. Pak Nadim pun terus melanjutkan sholatnya walaupun kali ini gangguannya sangatlah berat. Dan saat Pak Nadim ingin sujud, pundaknya kembali ringan seperti semula. Akan tetapi saat di rokaat terakhir, Pak Nadim pun merasakan gangguan yang sama. Pundaknya kembali terasa berat seperti ada yang menungganginya. Pak Nadim pun kemudian berdoa dalam hati sembari membaca bacaan pengusir lainnya. Dengan seketika pundaknya menjadi ringan kembali. Singkat cerita, Pak Nadim telah usai sholat. Ia berencana untuk masuk ke kamar mandi. Namun saat dirinya hendak memasuki kamar mandi, Pak Nadim melihat Saman anaknya. Padahal Saman berada bersama dengan Ibu Susi di rumah yang satunya. Saman, kok kamu ada di sini? Pak, tolong Saman. Saman, kamu kenapa? Pak, Saman disekap di lumbung. Lumbung? Di mana tempatnya? Pak, tolong Saman. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi tubuh Saman ditarik oleh sebuah tangan yang sangat mengerikan bentuknya. Di mana kuku dari tangan tersebut sangatlah runcing, lalu urat-uratnya begitu jelas terlihat dan berwarna sedikit hitam dan merah seperti darah. Saat Pak Nadim ingin mendekat, sosok itu menampakkan wajah aslinya. Wajahnya sangatlah buruk dan tak berbentuk, ukuran mulutnya kira-kira 1 kilan. Lalu matanya sangatlah besar, rambutnya sangat berantakan dan auranya sangat mengerikan. Saman pun ditarik begitu saja. Dan ketika Pak Nadim ingin mengejar, tiba-tiba mereka hilang begitu saja. Pak Nadim tidak tahu apakah yang dilihatnya barusan adalah sebuah halusinasinya saja, karena ia tahu jika Saman tidak berada di rumahnya. Namun anehnya suara Saman tadi seperti nyata, dan ekspresi wajah Saman seperti menampakkan wajah ketakutan. Dan tadi barusan Saman menyebutkan kata lumbung. Itu artinya Saman sendiri tahu di mana letak lumbungnya yang ada di rumah. Akhirnya saat itu juga Pak Nadim pun menuju ke rumah Purbo untuk menanyakan sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Sementara itu di rumah Ibu Susi, Saman mulai bertingkah aneh. Saman seperti orang kehilangan arah. Ia sesekali melihat sebuah pohon yang ada di belakang rumahnya. Ketika Ibu Susi tahu jika anaknya sedang memperhatikan pohon di belakang rumah, Ibu Susi pun menanyakan apa yang dilihat oleh Saman. Dek, Adik lihat apa? Adik lihat rumah, Bu. Di mana? Di pohon itu. Setelah menjawab pertanyaan ibunya, Saman kembali memasuki kamar. Ibu Susi pun mulai merasa aneh dengan tingkah Saman yang seperti kehilangan arah. Dan ketika Saman berada di dalam kamar, Saman seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Ibu Susi mengira Saman sedang ngobrol dengan ingon milik ibunya, namun yang ini agak berbeda. Karena penasaran, Ibu Susi pun mulai mencari tahu. Ia kemudian mengintip dari lubang kunci pintu kamar Saman. Dan saat Ibu Susi mengintip lewat lubang kunci tersebut, ia dengan jelas melihat sosok yang mengerikan sedang duduk di dekat Saman. Kebetulan sosok itu sedang membelakangi ke arah pintu. Perawakan tubuh dari sosok itu sangatlah besar. Mengenakan kain berwarna putih, rambutnya berantakan, lalu suaranya begitu menggelegar. Siapakah sosok itu? Karena penasaran, Bu Susi pun langsung membuka pintu kamar Saman. Namun anehnya sosok tersebut sudah tidak ada. Dan kini hanya Saman seorang yang sedang terduduk di kasur. Saman yang mengetahui ibunya masuk ke dalam kamarnya pun bertanya, Ma, ada apa?
Gak ada apa-apa, Nak. Kamu belum tidur? Belum ngantuk, Mah? Oh iya, Mama boleh tanya sesuatu. Tanya apa, Mah? Tadi Saman ngobrol sama siapa? Saman hanya terdiam. Ia tak berani menjawab pertanyaan ibunya saat itu. Dan pandangan Saman pun sekarang teralihkan ke jendela kamarnya. Saman lagi liatin apa? Mah, Saman mau tidur. Ucap Saman dengan wajah yang tertuju pada jendela kamarnya. Ibu Susi pun langsung menengok ke arah jendela untuk memastikan apa yang ada di sekitaran sana. Sampai-sampai Saman kehilangan fokusnya. Saman beneran mau tidur? Saman hanya mengangguk. Ia kemudian kembali menatap ke arah jendela. Dari tadi kok liatin jendela terus? Ada apa emang? Saman pun langsung berpura-pura menghiraukan pertanyaan ibunya. Ia kemudian menutup wajahnya dengan selimut agar ibunya segera keluar dari kamarnya. Bu Susi merasa jika Saman tahu tentang sesuatu. Ia juga masih penasaran dengan sosok yang berada di sebelahnya tadi. Dan anehnya mengapa Saman sangat begitu akrab dengan sosok tersebut. Karena Saman akan tertidur, ibu Saman pun keluar dari kamar Saman. Namun saat dia keluar dan menutup pintu, Ibu Susi mendengar suara wanita tua yang sedang ngobrol dengan Saman. Bu Susi pun kembali menarik pandangannya untuk melihat sesuatu yang ada di kamar Saman lewat lubang kunci pintu kamar. Saat Bu Susi kembali mengintip di balik lubang tersebut, tangan Bu Susi langsung bergetar dengan sendirinya. Kedua mata Ibu Susi juga seperti menolak, tidak percaya terkait apa yang dilihatnya sekarang. Mulut Bu Susi ingin mengucapkan sesuatu, namun seperti ada yang menahan mulutnya untuk tidak berbicara satu kata pun. Dan saat yang bersamaan tubuh Ibu Susi ambruk seketika karena tidak kuat menatap langsung wajah dari sosok tersebut. Hingga akhirnya Bu Susi pingsan tepat di depan kamar Saman. Sementara itu Pak Nadim berkunjung ke rumah Purbo untuk menyampaikan sesuatu terkait apa yang baru saja ia lihat. Sesampainya di rumah Purbo, Pak Nadim langsung menemui Purbo dan mengajaknya untuk mengobrol terkait Lumbung dan juga anaknya Saman. Pak Nadim pun menjelaskan dari awal terkait penglihatannya yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif tersebut. Bukan hanya itu, dia juga menjadi sangat perasa terhadap energi-energi gaib lainnya. Semenjak dia mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Purbo, Pak Nadim benar-benar merasa ada sesuatu yang mengikutinya dan juga menjaganya. Purbo hanya menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Nadim kepadanya. Ia juga melihat ada sedikit perubahan dari gaya bicara, tatapan serta isi emosional Pak Nadim semenjak mengamali amalan yang diberikannya. Pak Nadim pun mulai bertanya-tanya terkait di mana letaknya si lumbung itu. Pak, di mana letaknya lumbung itu? Dekat rumah istrimu. Lalu apa hubungannya dengan sosok wanita yang mengerikan itu? Itu adalah salah satunya. Lumbung tersebut adalah tempat di mana sosok-sosok lain berteduh kepada satu wadah. Dan sosok wanita mengerikan itu ialah satu dari banyaknya sosok yang menjadi penghuni dari lumbung tersebut. Mendengar penjelasan dari Purbo, Pak Nadim pun langsung meminta kepada Purbo agar mau membantunya untuk menghancurkan lumbung tersebut. Sebenarnya lumbung tersebut bukanlah hal yang utama, melainkan orang yang dibalik lumbung tersebutlah yang sangat berpengaruh. Artinya jika lumbung telah dihancurkan mungkin akan memuat lumbung-lumbung yang baru. Alasannya adalah karena orang yang dibalik lumbung tersebut masih ada dan masih hidup. Kesimpulannya, lumbung adalah satu dari banyaknya masalah utama, namun ada banyak masalah utama lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga jika lumbung dihancurkan dan pemilik dari lumbung tersebut belum meninggal dunia, itu artinya pemilik lumbung akan membuat lumbung-lumbung yang baru. Akhirnya Purbo pun menyarankan kepada Pak Nadim untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Karena jika Pak Nadim berhasil menyelesaikan hal itu, ia akan dapat memperoleh sebuah energi yang dapat menjaganya dari serangan-serangan atau gangguan-gangguan aneh lainnya. Singkat cerita, setelah Purbo menjelaskan hal itu kepada Pak Nadim pun segera paham. Ia kemudian pamit untuk pulang karena sebentar lagi akan berbuka puasa. Purbo pun mengizinkan Pak Nadim, hingga akhirnya Pak Nadim pun pulang terlebih dahulu untuk berbuka puasa. Sementara itu, Mbah Iro berkunjung ke rumah Ibu Susi secara mendadak. Bu Susi yang baru siuman dari pingsannya tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Ia terbangun dan sudah melihat ibunya Mbah Iro sedang menyisir rambutnya. Kamu sudah bangun? Ibu,
Sejak kapan ibu ada di sini? Kamu lupa ini hari apa? Selasa. Ini hari Selasa kan, Bu? Ini Selasa Kliwon. Ingonku menyuruhku untuk datang. Ingon, kamu sudah ketemu kan dengan Ingonku itu? Maksudnya wanita mengerikan itu? Dia adalah Nyai Ratu Dewi Lintang, penguasa alas demit Pulau Jawa. Setelah mengucapkan nama itu, wajah Mbah Iro menjadi sumringah. Senyumnya yang menawan namun menyimpan hal-hal yang mengerikan di dalamnya. Bu Susi juga baru menyadari terkait penamaan dari Ingon ibunya yang sedang berada di dekat Saman. Kamu ndak usah takut. Dia nggak ganggu kok. Tapi mengapa wajahnya sangat mengerikan? Itu artinya Ingon tersebut tidak menyukai kamu. Kenapa? Karena mungkin dia sudah tahu apa yang akan kamu perbuat. Sesaat setelah Mbak Iro menceritakan itu, ia pun keluar dari kamar dan segera melakukan ritual agar keturunannya diberikan keberkahan dan keselamatan. Ritual itu dilakukan di hari-hari yang telah disebutkan dan pasarannya adalah Kliwon. Hal ini dikarenakan Kliwon sendiri memiliki daya pikat terkait apa yang berada di sekitarnya. Dan untungnya malam itu sedang padang bulan. Mbah Iro dengan santainya langsung melakukan ritual tersebut. Sampai akhirnya ketika Mbah Iro sedang melakukan ritual, Ibu Susi mengintip secara perlahan. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut ketika melakukan ritual di situasi yang sedang padang bulan. Dan hal yang mengerikan benar-benar terlihat jelas di hadapan Ibu Susi sekarang. Ia melihat ada banyak sosok yang tengah berdiri tegak di belakang pepohonan tersebut. Bentukan dari masing-masing sosok juga berbeda-beda, dari bentukan siluman, demit, dan lainnya. Mereka sedang menyaksikan Mbah Iro sedang melakukan ritual. Ibu Susi hanya bisa menutup mulutnya sambil menampakkan wajahnya yang kurang percaya terkait apa yang dilihatnya barusan. Ritual dilakukan tepat di bawah sinar bulan purnama. Gerak-gerik tangan Mbah Iro mengikuti aliran angin di sekitaran mulai berhembus dengan kencang. Lalu dedaunan di pohon tersebut berguguran tepat bersamaan dengan diangkatnya salah satu kaki Mbah Iro. Para Ingon yang berada di belakang tubuh Mbah Iro mulai berdatangan semakin banyak. Mereka mulai mengitari dan memutari Mbah Iro. Mbah Iro layaknya sebagai pengabdi iblis yang memuat banyak sekali Ingon untuk berdatangan. Entah mengapa Ibu Susi tidak tahan melihat kengerian itu. Ia pun mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sialnya tangan Ibu Susi menyenggol sebuah kendi kecil yang ada di sebelahnya. Kendi itu membuat bunyi yang lumayan besar hingga membuat Mbah Iro terkejut. Bersamaan dengan itu para Ingon Mbah Iro mulai mencari suara yang baru saja didengarnya. Mereka langsung menatap secara bersamaan ke arah Ibu Susi yang masih terduduk dengan wajah yang penuh ketakutan. Mbah Iro kemudian berteriak dengan sangat kencang. Playu! Playu! Playu sing adoh! Mbah Iro meneriaki Ibu Susi agar berlari menjauh. Para Ingon itu tertawa secara bersamaan. Ringikan lawanya membuat bulu kuduk Ibu Susi merinding seketika. Bu Susi dengan jelas melihat salah satu sosok yang berwujud seperti kuntilanak dengan wajah yang begitu lebar sedang terbang ke arahnya. Sosok itu benar-benar tertawa dengan mulut yang menyeringai lebar. Ibu Susi yang tahu kalau sosok-sosok itu menuju ke arahnya, ia langsung berlari menuju ke kamar Saman. Saat yang bersamaan, Saman sedang tertidur, namun Saman ternyata tidak tidur sendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang dan aut-autan sedang duduk sambil mengusap-usap kaki Saman. Tangan dari sosok wanita itu sangat hitam warnanya, kukunya panjang dan runcing. Lalu tubuhnya kira-kira memiliki tinggi sepanjang 2 meter. Bukan hanya itu saja, sosok itu menyanyikan sebuah kidung Jawa yang suaranya benar-benar mengerikan. Ibu Susi hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia tidak mungkin untuk berkata apapun karena posisinya benar-benar tidak menguntungkan. Dalam hati Ibu Susi hanya membaca bacaan yang ia ketahui agar hatinya tenang. Lalu setelah Saman tertidur, sosok wanita tersebut berjalan menembus tembok. Namun sebelum dia menghilang sepenuhnya, sosok itu menengok ke arah Ibu Susi.
Tatapan sosok itu sangat tajam hingga membuat Bu Susi ketakutan dan akhirnya pingsan di tempat. Tak lama kemudian setelah kejadian itu berlangsung, Pak Nadim dan juga Purbo menuju ke rumah Bu Susi. Mereka berdua berencana untuk membakar lumbung yang dijadikan sebagai tempat para ingon milik Mbah Iro bersarang. Namun saat mereka datang ke rumah Bu Susi, mereka berdua terkejut saat pintu rumah depan tidak terkunci sama sekali. Bersamaan dengan itu, Purbo merasa kepalanya tiba-tiba pusing. Mas, kenapa? Pak, energi di dalam bercampur menjadi satu. Maksudnya mas, ingon milik Mbah Iro telah keluar semua. Mendengar hal itu, Pak Nadim pun mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Purbo. Kepalanya tiba-tiba menjadi pusing, tubuhnya menjadi tidak seimbang, lalu mereka berdua seperti terombang-ambing di dalam perahu yang berada di tengah lautan. Pak, pegang tanganku. Pak Nadim memegangi tangan Purbo. Ia merasakan ada aliran energi yang terpancar ke bagian tubuhnya. Energi tersebut adalah energi penetral dari energi-energi jahat lainnya. Karena jika sudah dipancarkan dan sudah terarahkan kepada tubuh, energi negatif yang berada di tubuh atau sekitarnya akan menghilang dengan seketika. Dan faktanya memang benar, energi negatif itu menghilang dengan seketika. Namun bukan hanya itu saja. Mata batin milik Pak Nadim juga terbuka dengan secara sempurna. Pak Nadim dengan jelas bisa melihat apapun, bisa merasakan apapun, dan bisa mengetahui energi-energi yang ada di dalam rumah. Setelah transfer energi selesai, mereka berdua pun langsung segera membuka pintu dan melihat pemandangan yang tidak begitu mengenakan. Mereka berdua melihat sosok-sosok yang sedang berada di sekitaran rumah. Ada yang sedang bergelantungan, ada yang sedang bermain-main di depan kamar, ada juga yang sedang tertunduk, bahkan ada yang sedang menghadang mereka untuk masuk. Mereka semua adalah para ingon milik Mbah Iro yang gagal untuk dikendalikan akibat dari kegagalan saat ritual sedang berlangsung. Bukan hanya itu saja, Purbo dan Pak Nadim melihat salah satu sosok yang sedang berdiri lalu tersenyum menyeringai di hadapan mereka. Sosok itu kemudian berlari ke arah belakang. Secara bersamaan, sosok-sosok yang ada di sekitarnya ikut pergi ke belakang mengikuti sosok tersebut. Tak lama kemudian, terdengar jeritan minta tolong dari arah belakang. Suara itu terdengar jelas dan sangat familiar. Mas, itu suara Mbak Iro. Namun saat dimana Purbo ingin menuju ke arah belakang, Pak Nadim membelokkan arahnya ke kamar Saman. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan kamar Saman. Hal ini dikarenakan sebelum sosok-sosok itu pergi, mereka semua berdiri tepat di depan kamar Saman. Namun saat sosok wanita yang menyeringai itu pergi, mereka yang berada di depan kamar Saman langsung berpindah tempat. Dan ketika Pak Nadim membuka pintu kamar Saman, ia terkejut saat melihat istrinya sedang terbaring di depan pintu. Pak Nadim pun langsung membawa istrinya ke tempat tidur, namun ia juga baru menyadari ternyata Saman sudah tidak ada di tempat tidur. Pak Nadim pun mencoba membangunkan istrinya, namun dari luar kamar, Pak Nadim mendengar suara teriakan Mbah Iro yang makin mengeras. Pak Nadim pun langsung menuju ke arah belakang rumahnya karena ia merasa ada yang tidak beres dengan Mbah Iro. Sesampainya di sana, Pak Nadim telah melihat Purbo terkapar pingsan di dekat pohon. Bersamaan dengan itu, ia melihat sosok wanita yang mengerikan sedang memegangi kepala Mbah Iro yang sudah terlepas dari tubuhnya. Sosok itu tersenyum ke arah Pak Nadim dan bergerak perlahan mundur bersamaan dengan para kroco ingon-ingon lainnya. Akhirnya Mbah Iro meninggal dunia saat itu juga. Bersamaan dengan itu, para ingon-ingon pun terbebas dari jeratan Mbah Iro. Namun Pak Nadim sendiri masih bingung karena Saman belum juga ditemukan. Ia pun akhirnya mengelilingi rumah untuk mencari Saman. Di saat yang bersamaan, Pak Nadim melihat seorang anak kecil sedang dipegang tangannya oleh sosok wanita yang sebelah kirinya sedang memegang kepala Mbah Iro. Pak, Saman mau pulang dulu ya. Saman! Saman pun menghilang dalam kegelapan cahaya yang ada di sekitar pepohonan rimbun. Yang terdengar hanyalah suara ringikan tawa kuntilanak yang sangat mengerikan. Lalu, apa yang terjadi dengan yang lainnya? Mbah Iro dinyatakan meninggal dunia. Alasan dia meninggal dunia adalah karena dirinya gagal mengendalikan seluruh ingon yang ada di sekitarnya. Purbo dan juga Ibu Susi selamat, sedangkan Saman sampai sekarang, Saman belum ditemukan. Tamat.
Terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.